Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Kumalasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melakukan praktek pengalaman lapangan sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan yang akan dilakukan di instansi kerja saya di SMK NU Bodeh Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah pada materi energi potensial dan energi kinetik kelas 10 akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk? Ya. Sudah masuk semua ya? Sudah. Sudah pakai rapi di sini semua? Sudah. Ya. Sudah masuk semua. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan kelompok memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Siap ya? Siap. Oke. Kita cek dulu ya bagiannya untuk kelas 10 akuntansi. Artika Salib Dewi. Oke. Devi Ayu. Erika. Hikmatul Farida. Lulu. Riolina. Nadiati. Nur Hayati. Rahayu Selamat. Udah sana kenapa? Sakit. Ada suratnya ya. Reni. Oke, saya Fira. Iya, Siti Fatmawati. Oke, Siti Maimunaro. Iya. Yodora Dewi. Tia Sapitri. Oke, Taufik Guru Aini. Terima kasih. Satu yang tidak masuk karena sakit. Ya, oh ya. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah masuk ke materi energi ya. Ya, sudah sampai ke jenis-jenis energi. Ada yang masih ingat energi itu apa saja bentuknya, jenisnya? Dari 15 anak atau 14 anak yang hadir dari ini. Ada yang masih ingat? Oh ya, energi kimia. Terus yang lain? Listrik, gerak, sama energi potensial. Oke, ada lagi yang masih ingat pelajaran kemarin atau pertemuan kemarin? Tapi sudah dijawab semua ya sama Nadiati ya, yaitu salah satu atau salah empatnya tadi mengenai jenis-jenis atau bentuk energi. Oke, kita kan sudah membahas tentang energi ya. Ketika kita melakukan pergerakan, melakukan usaha atau pada saat kalian olahraga, kita membutuhkan tenaga ya. Tenaga itu harus prima. Syaratnya apa? Kita harus memiliki sumber energi. Caranya gimana? Ayo, ketika kita melakukan pergerakan atau aktivitas supaya maksimal, syaratnya kita harus memiliki energi itu biar bisa bergerak dengan optimal. Caranya gimana biar kita bisa melakukan aktivitas dengan maksimal? Ya, Harus sebagai sumber energi supaya bisa melakukan aktivitas. Harus makan, harus sarapan, ya harus memiliki sumber tenaga. Kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas berat tanpa sarapan kan lemas ya. Oke. Kemudian pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan mengenai energi. Kita lanjut.
lapisan atau jenis yang pertama adalah ada energi potensial dan energi kinetik. Pada pertemuan kali ini, ya, sampai pembelajaran yang akan sampai ini adalah mengikuti dasar besaran dan pengukuran energi dan perubahannya yang berkaitan dengan segala sesuatu yang mampu membuat benda untuk melakukan sebuah usaha dan energi dan perubahannya mencakup perubahan energi kimia, panas, listrik, dan mekanik serta energi terbarukan. Oke. Kemudian tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik oleh kalian selama mengikuti pertemuan hari ini adalah yang pertama bisa diamati ya, setelah melakukan diskusi mendiskusikan permasalahan melalui PPP peserta didik kalian dapat menyebutkan untuk energi. Nah, kemudian setelah memperhatikan materi melalui tayangan PPT nanti kalian dapat mengidentifikasi energi potensial dan kinetik dengan tepat. Kemudian melalui penyelesaian LKPD peserta didik mampu membedakan energi potensial dan energi kinetik dengan tepat. Kemudian setelah mendiskusikan permasalahan yang ada pada LKPD juga kalian dapat mengidentifikasi perubahan energi. Itu tujuan yang akan kalian sampai pada pertemuan kali ini. Silakan ini jadi amati untuk materinya oleh para yang ada di depan. Ya. Yang pertama adalah mengenai energi potensial. Oke. Nah, energi potensial adalah energi gravitasi yang bersifat pada benda karena kedudukan atau posisi bendanya berada pada titik acuannya dengan ketinggian itu cukup dari permukaan tanah. Jadi benda yang berada pada posisi ketinggian di atas dilihat dari permukaan tanah, tadi dia memiliki energi potensial. Kemudian, namun benda yang diam berada pada ketinggian tertentu maka akan mengalami energi potensial juga. Baik dia bergerak atau kalian taruh saja benda di sebuah ketinggian, dia sudah mengalami energi potensial. Sedangkan benda yang bergerak tanpa berada pada posisi ketinggian maka dia tidak memiliki energi potensial. Misalnya kamu menggerakkan benda di bawah di dasar tanah di lantai, kamu gerakkan saja, itu dia tidak memiliki energi potensial. Tapi nanti berikutnya akan dibahas pada energi berikutnya. Ya. Pada energi potensial ini dirumuskan MGH. EP kita singkat ya, bahwa itu adalah nama dari energi potensial. Kita beri satuan joule secara SI ya, satuan SI-nya. Pada pertemuan dulu pada besaran kan sudah membahas tentang besaran dan satuannya SI. Kemudian M adalah massa benda bersatuan kilogram. Kemudian ada percepatan gravitasi senilai 10. Ya, jadi percepatan gravitasi itu adalah tetapan nilainya 10, meskipun dalam soal disebutkan atau tidak disebutkan, kalian sudah bisa bahwa nilai G percepatan gravitasi benda itu adalah 10. Kemudian hanya adalah ketinggian benda. Itu mengenai energi potensial. Ya, bisa ya. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Gaya yang bekerja pada benda adalah sebesar gaya berat. Kenapa gaya berat? Karena dia menuju ke pusat bumi ini. M kali G itu gaya yang dikerahkan untuk memindahkan benda sejauh X. Ya, formula rumusnya perhatikan dulu pada atau enggak. Mengamati berarti sudah mulai muat. Ya, kalau sudah mulai muat berarti sudah mulai bisa. Ya. W sama dengan F kali X. W-nya itu adalah bisa, F-nya adalah gaya yang bekerja. X-nya tadi memindahkan benda sejauh, berarti X-nya adalah jarak. Tadi nilai gayanya karena dia adalah percepatan gravitasi mengalami gravitasi, maka F-nya adalah M kali G. X-nya perpindahannya pada ketinggian akhir dikurangi ketinggian awal, dari 2 dikurangi dasar. Itu ketika kita melakukan usaha pada energi potensial, usaha yang terjadi adalah perubahannya. Jadi ketika yang ditanya adalah usaha yang terjadi pada energi potensial yang dialami oleh benda X atau bola atau benda apa, usaha yang dicari adalah kalian mencari perubahan energi potensialnya EP2 dikurangi EP1. Ya,
Ini contoh benda yang mengalami energi potensial. Ketika dia, tadi kan sudah dijelaskan juga ya, ketika dia pada posisi ketinggian dia mengalami energi potensial, ketika dijatuhkan dia akan mengalami energi potensial. Yang penting dia berada pada posisi ketinggian. Ya. Berikutnya, jadi yang dibahas berikutnya adalah energi kinetik. Energi yang disebabkan oleh benda yang bergerak yang memiliki suatu massa dan berat. Semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik. Sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Jadi syarat dia dikatakan energi kinetik adalah bendanya bergerak, tidak diam ya. Dirumuskan Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Eka sendiri adalah energi kinetik, dia bersatuan sama yang namanya energi, baik energi kinetik, potensial atau mekanik, satuannya sama-sama joule. Kemudian M-nya masih sama, massa benda bersatuan kilogram. P-nya adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Kalau pada energi potensial usaha yang dicari adalah perubahan energi potensial, pada usaha yang dicari benda mengalami energi kinetik adalah perubahan energi kinetik. Sama perubahan energi. Nah, ini benda yang contoh saja ya, benda yang mengalami energi kinetik. Kemudian untuk jelasnya ada tayangan Pembahasan kali ini adalah mengenai energi. Energi ini kelanjutan dari materi usaha yang sebelumnya ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi tanpa adanya energi tidak ada usaha ini. Untuk energi yang akan kita pelajari ada dua. Pertama energi potensial dan energi kinetik. Untuk energi potensial sendiri pengertiannya adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi atau karena kedudukannya. Makanya untuk rumusnya di sini EP sama dengan mg kali h. H-nya ini adalah kedudukan atau ketinggian si bendanya. Sedangkan untuk energi kinetik rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. I-nya adalah kecepatan. Karena energi kinetik energi yang dimiliki suatu benda karena kecepatannya, karena bendanya sedang bergerak. Untuk M-nya adalah massa, untuk G-nya adalah gravitasi. Kita bisa lihat ilustrasinya di sini. Misalnya ada apel di atas pohon. Apel ini ketika masih di atas pohon, dia punya energi potensial karena apel ini memiliki ketinggian di sini, ketinggiannya dari permukaan tanah. Tapi ketika apelnya sudah jatuh di sini di pas tanah, maka energi potensialnya adalah nol karena syarat dari energi potensial harus ada ketinggian dari permukaan tanah. Jadi kalau masih di atas pohon dia punya energi potensial, tapi kalau udah di permukaan tanah energi potensialnya nol. Sedangkan untuk energi kinetik pada contoh ini justru ketika di atas pohon energi kinetiknya nol karena kalau apelnya di atas pohon kan diam aja ya. Tapi ketika apelnya tadi jatuh, pada proses jatuhnya kan bergerak tuh, berarti di situ ada energi kinetik. Kita coba untuk contoh soal ya. Di sini ada keterangan itu nih, massa, kecepatan, ketinggian, kecepatan gravitasi.
aplikasi untuk tadi simbol-simbolnya. Contoh, sebuah mobil berbesar 500 kg melaju di jalan raya dengan kecepatan 60 meter per jam. Itulah energi kinetik mobil. M-nya 500 kg, V-nya 60. Kemudian langsung aja nih kita hitung EK-nya. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Karena di sini satuannya sudah sesuai ya, jadi nanti pastikan masanya kilogram dan pastikan kecepatannya meter per sektor. Di sini udah sesuai, berarti boleh langsung kita masukin ke rumusnya. Setengah kali 500 untuk V-nya 60 kuadrat, 500 dibagi 250, 60 kuadrat 3600. Kita kali ini hasilnya jadi 900.000 joule. Contoh kedua, energi potensial. Coba kita cek ya contoh untuk energi potensialnya. Seorang pemuda memindahkan sebuah box berbasa 2,5 kg ke lantai 2 yang berketinggian 4 meter dari permukaan lantai. Itulah energi potensial box tersebut. Langsung tulis diketahuinya ada massa 2,5 kg dan ada ketinggiannya 4 meter. Karena di sini tidak ada percepatan gravitasi yang diketahui, berarti kita boleh pakai gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat ya. Untuk rumus F ya sama dengan M kali G kali H. F sama dengan 2,5 kali gravitasinya tadi kita anggap 10 dan 2,5 kali 10 kali 4. 2,5 kali 10 hasilnya 25, 25 kali 4 hasilnya 100. Jadi energi potensialnya adalah 100 joule. Ini lah sebelum ada perlakuan kita praktikum atau eksperimen yang mencoba, kita beri tes dulu ya. Dari peralatan awal itu tanpa nanti silakan dikerjakan dulu soal tesnya. Kasih nama ya. Tesnya berupa yang namanya pretest itu tidak harus tapi di berapa? 5 menit ya tesnya ya. Mengenai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Soalnya berarti sekitar energi potensial dan ini aja. Oke, silakan dikerjakan misalnya untuk soal pretest. Meskipun belum ini kan semalam sudah dibaca ya materi kesimpulan potensial ya. Meskipun sudah dibaca atau juga semalam. Jadi ada debat sedikit. Kalau kita itu untuk mengukur kemampuan awal kalian, jadi
ini buku ini ya. Oke, ini kriteria sudah. Kemudian berikutnya ya, berikutnya untuk eksperimen biar kita lebih ini kalian memahami kemudian sampai tujuan pembelajaran itu, saya bagi kelompok ya untuk diskusi dan eksperimen saya bagi menjadi 4 kelompok saja. Ini jumlahnya ada 11, berarti 4, 4, 3, 3 ya. Pas 3, 3, 4, 4 itu ya. Oke. Ini berarti 4, yang juga 4, yang ini 3, 3. Dan apa yang akan kita ukur, apa yang akan kita eksperimenkan berarti mengenai benda yang mengalami energi potensial dan energi kinetik tadi. Yang pertama, misalnya kalian akan mencoba untuk energi potensial. Coba di ini ya, pada lembar kedua ya, diperhatikan dulu ya. Untuk ini diperhatikan bahasanya halamannya seperti apa. Ini akan mengenai energi potensial dan energi kinetik. Jadi kita mengecek benda yang mengalami energi potensial dan energi kinetik. Nanti kita hitung benda itu mendapatkan atau mengalami energi kinetiknya berapa. Dikatakan energi potensial kan apabila memiliki massa, ketinggian, dan ada kecepatan gravitasi. Kemudian pada saat energi kinetik berarti dia memiliki pergerakan ya. Yang pertama, ambil benda yang akan kalian gunakan untuk melakukan eksperimen. Nanti bendanya yang digerakkan atau diukur ketinggiannya boleh bebas ya. Bisa bola atau bentuk lingkaran yang sudah digerakkan. Kemudian taruhlah benda pada sebuah ketinggian atau diruntuhkan pada bidang piring. Ini berarti pada percobaan energi potensial yang kedua ya, berarti mencoba energi potensial dulu. Kemudian pada saat hendak melepaskan benda atau contohnya kelereng, ini ukurlah waktu. Ketika benda mau digerakkan, ukurlah waktu. Silakan gunakan stopwatch atau HP kalian. Dan nanti berapa detik yang terjadi ketika satu titik mau meluncurkan sampai dia berhenti di titik itu. Kemudian hitung energi kinetik yang terjadi. Kalau yang kedua tadi untuk menghitung energi potensial, yang kedua untuk menghitung energi kinetik. Kemudian pada energi kinetik ini peganglah kelereng dan benda dia pada sebuah ketinggian dan diulang lagi. Kemudian ketinggiannya diukur dari kelereng atau benda yang memegang sampai ke dasar tanah. Biar lebih ini nanti prakteknya di lantai tidak apa-apa ya pada saat energi potensial itu. Kemudian jatuhkan ke lantai dan itu energi potensial. Nah, ini ada tabel nih, ya. Berarti misalnya bendanya satu kelereng atau lingkaran kabang boleh. Masanya berapa? Kita ukur. Kemudian ketika kita menggunakan kelereng, misalnya yang pertama ini kan saya kasih ketinggian dan kecepatan, ya. Kalau ketinggian berarti kita menggunakan energi potensial, ukur ketinggiannya berapa, masukkan ke dalam tabel. Berapa, masanya berapa. Pertama mau mengukur energi potensial, berarti sambil dilihat ya KTP-nya. Berarti untuk kecepatan dan waktunya dikosongkan. Kalian langsung hitung di bawah. Berarti nomor 1 bola atau kelereng, TP sama dengan berapa. Ini nilainya masukkan ke energi potensial. Berarti yang sampingnya energi kinetik itu dikosongi. Kemudian yang berikutnya, misalnya kamu mau mencoba menghitung energi kinetik bola atau kelereng atau lingkaran solasi atau lambang itu digerakkan ya. Berarti kan menghitung energi kinetik berarti menghitung masanya berapa, kemudian ketinggiannya berarti dikosongi karena kita mau menghitung kinetik. Nah, kecepatannya ini yang dicari. Nah, kecepatan dicari itu kan P
jaraknya diukur. Ada berapa jaraknya nanti diukur dengan garis. Kemudian itu berarti S. Kemudian ketika digerakkan mulai dihitung waktunya pakai stopwatch. Ketika dihitung sampai di titik itu ada berapa detik-detiknya berapa, itu nanti digunakan sebagai pencarian kecepatan. Kalau kecepatannya ketemu V sama dengan ST, ya, kalau untuk waktunya ini ada sama, waktunya nanti ditulis di Jakarta. Jadi dihitung energi kinetiknya, EK sama dengan MV. Seperti itu ya. Nanti dicoba benda itu mengalami potensial dan mengalami kinetik. Baik. Benda yang aman itu saudara apa saja yang mau. Dipraktekkan itu yang pertama supaya mobil ini energi dulu. Iya. Ini kan potensial ya. Titiknya dalam meter.
ini. Terus dan tadi itu belum jadi itu cara kita tadi caranya apa? Ya ini ya, saling bekerja sama ya. Dalam menggunakan energi itu kan mana energi dicari. Udah dari sini enggak apa-apa. Ini aku sibuk.
Ini kan energi ya berdaunnya Eka sama Ana. Kalau Eka ini bisa. Eka tadi setengah, aku kayaknya setengah. Oh ya, mau ini kok. Makanya ini sudah ada, spinya sudah ada. Nah, spinya sama dengan dulu. Sudah di ini kecepatannya coba dah. Sudah jaraknya berapa? Ini iya 0,9 sudah jaraknya ketemu berapa tadi? Sudah diukur 28 cm dirubah ke dalam meter. Itu 28 cm 28 cm ya dengan bawa ke samping aja 0,28 meter. Oke, kemudian jaraknya berapa tadi? Berarti ini sama dengan berarti ini 0,28 taruh x-nya tulis ini iya dibagi waktunya berapa tadi? Waktunya sudah ini di bawah. Nah dihitung ya. Sudah. Bolanya atau bolanya? Ambillah dari titik sini sampai sini. Ya, kemudian digunakan ini diukur dulu caranya diukur dari sini tadi. Kita beri berapa? Tulis X-nya berapa? X 32 X saja. Saya diubah parameter dengan 0, ya. Digerakkan, pegang stopwatch berapa tuh?
kelompoknya ini mau diukur waktunya. Nanti kita ketika ini sudah sampai, berarti mulai 2, 3. berapa? Berapa detik? Oke, masukkan. Berarti T sama dengan 1 detik. T sama dengan 1 detik. Dan P sama dengan P ini kecil. P sama dengan S. Yang tadi lakukan ini dimasukkan 0,1 detik. Jadi ternyata kecepatan dari deteksi ini sampai sini dengan jarak 32 cm atau 0,32 meter. Nilai kecepatannya adalah 0,32 samanya meter per sekon. Ini masukkan 0,32. Jangan lupa ketika sudah menuliskan hasilnya dimasukkan ke tabel ya. Sudah. Eka. P-nya berapa tadi? Nah, 0,09 dikali atau detik 0,09 kuadratnya kuadrat tambah 2. Kita tolong 0,09 kuadrat berapa? Jadi bukan, ini dua angka belakang koma loh itu. Kami itu saya hitung saya 0,09 kali 0,00
itu 0,5 dikali 1 kali 0,00. Berarti itu hasilnya. Gak usah lah, tahu gak hasilnya itu? Kalian? Oh, tidak. Bulannya Juli. Jirisan. Ini kan baru yang energi energi kinetik loh. Sekarang yang energi potensial. Ini lagi tidak apa-apa. Misalnya saya kasih seperti ini, itu ketinggiannya berapa? Yang kecil. Yang kedua, sama budaya isolasi sama ya, itu nanti ketinggiannya berapa tadi? 28 cm. 28 cm. 28 cm usah sama dengan 0,28 ya, sudah ya, hanya untuk itu kan apa menghitung energi potensial. Di sini aja ada apa? Nomor 2. EP kan? M rumus energi potensial M kali D kali B-nya berapa? D kecepatan gravitasi ke ya ini 0,28 0,1 kali 10 kan nolnya hilang, komanya hilang berarti 1 sama dengan 1 kali 0,28 ya 0,28 satuannya Jul. Ini sudah belum? Belum. Ayo. Sudah? Ini sudah dikuadratkan belum? M-nya kan ini. M-nya ini. Ini dikuadratkan dulu. P-nya ini 4,8. P-nya ini, X-nya ini. Hasilnya ini kalau dikuadratkan Mbak hitung Mbak. 0,067 kuadrat kali angka yang sama 0,067 berapa? Kok jauh sih? Berapa? Ini dihitung dikalikan dengan 0,1. Hasilnya. Tulis saling bekerja sama ini sama Erika sama tontonannya. Ini energi kinetik ya. Sekarang energi potensialnya. Energi potensialnya posisi misalnya saya segini aja begitu. Nah, dipegang Erika. Dia praktek segini diukur ketinggiannya. Yang jejak. Berapa? Ditulis ketinggiannya 21. Ini soal sini 21 ya. 1 cm sama dengan 8 enggak apa-apa. 0,1 meter. Ya, kemudian ini 0,2 masanya 0,2 cm. Ya.
2. Tadi kan energi kinetik sudah, sekarang energi potensial. Sudah ya, dimasukkan sama dengan bawahin 0,2 kali G-nya berapa? Potensi gravitasi? Ini G-nya ketinggian 0,5. Udah dimasukkan. Nah, segini yang punya. Oh iya, dia nggak ada efek. Yang kinetik tadi dimasukkan. Oke, sudah mencoba dua percobaan energi kinetik dan energi potensial ya? Semua? Oke, biar percobaannya kan beda ya, antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu kan beda. Coba masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Nanti mencari energi kinetik, energi potensialnya, benda yang diukur itu apa, kemudian caranya seperti apa. Silakan untuk kelompoknya Sevira, siapa yang maju? Yuk disampaikan. Ayo. Barang berdua tidak apa-apa. Yuk. Suaranya yang keras ya. Sini depan. Kemudian barangkali mau menuliskan hasilnya ke papan tulis juga boleh. Ya. Salah. Ini kami nomor 1 akan mempresentasikan hasil diskusi pengumpulan ini kalau satu presentasi dulu ya hasil pengumpulan ini, hasil diskusi pencarian energi potensial dan energi kinetik. Silakan. Leni sama Sevira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang energi potensial dan energi kinetik. Kami beri bahas dulu. Berarti yang di itu apa? Yang diukur? Konsolasi. Konsolasi ya, energi potensial yang dalam konsolasi. Ya, gimana? Ya. Sebenarnya 0,1. Ini boleh kalau masa bendanya 0,1 ya, teman-teman. Kecepatannya 0,09. Boleh, Dewi. Syaratnya berapa? Peroleh hitungan dulu. 44. Meni. Jadi yang meter menjadi waktunya untuk percobaannya energi kinetik, energi potensialnya masa bendanya 0,1. Ketinggian 2008, kemudian 0,28
28 cm. 28 meter berarti menjadi 0,28 ya. Berapa ini dimensialnya? 0,28. Ini kelompok 1 untuk eksperimen pencarian energi, yaitu mengalami potensial dan kinetik dipraktekkan dengan benda statik ya, yang digerakkan. Tadi sudah disampaikan waktu yang dia dapatkan, kemudian jarak yang dia hitung, diperoleh kecepatan sama ketinggian juga dari ketinggian itu sampai ke pusat ke bawah itu sudah diperoleh. Adakah tanggapan atau pertanyaan atau tambahan dari kelompok 1? Tidak ada, sudah bagus sesuai dengan pekerjaannya ya. Kemudian rumus yang diterapkan sudah tepat, hati-hati ya. Kemudian kompleks satuannya sudah oke, berarti sudah cukup bagus ya untuk terlihat di kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mampu. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi dari kelompok 1 ya. Kelompok berikutnya 2 atau 3 terserah. Mau ke sini? Hanya 3, 4, 8. Sekarang mau ke sini. Sekarang kalian bukan sini kok. Di pos berarti. Di pos, ya. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok ya, silakan disampaikan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lula Febrianti. Saya di sini mewakili dari kelompok 4. Ya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Energi potensial dan energi kinetik. yaitu Kelompok kami mencoba energi potensial dengan benda berat. Ya. Bola, masanya berapa bola yang disebut? 0,3 gram ya. Terus ketinggiannya 8 cm. itu dari energi potensial ya. Oke, diubah dalam meter menjadi terus itu teman potensial ini berapa? Diperoleh dari PP Dari PP sama dengan N kali D kali B. Ini 0,3 kali 10 dikali 0,28 hasilnya 0,84. Oke. Kemudian praktek yang berikutnya mencoba apa? Isolasi mencari energi potensial juga kali energi kinetik. Mana? Makanya berapa yang dihitung? 0,4 kilo. Kemudian kan di situ ada kecepatan. Ya, mulai kecepatannya jaraknya berapa? Jaraknya dulu. Jaraknya berarti berapa pencarian? X 32 itu sentimeter. Oke, terus membutuhkan waktu berapa? Detik. Nanti kalau yang kecepatan, kalau kecepatannya 0,2
Kemudian ditarik energinya. Energinya ada lagi? Hah? Itu ya, ada tanggapan atau tambahan atau pertanyaan kekelompokan? Silakan. Ini, silakan ya. Oh, enggak. Ada pertanyaan? Kalau versi sama sudah benar, hasilnya sudah sesuai, benar. Jadi bisa ya. Nanti kelompok satu tadi sudah berhasil, sudah sesuai, kemudian kelompok 4 juga sudah sesuai. Dan berarti ini cukup, nggak apa-apa sekarang untuk kelompok 4. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok aku ya ingat kan tadi ini sudah pakai. Ya. Soalnya benar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima
Kemudian yang kita masih bilang ya, kemudian ada yang lanjut itu kan dilengkapi yang belum lengkap meskipun sejauh tadi formanya sudah lengkap semua, tapi ini nanti barangkali ada yang kurang mengenai satuan atau satuan hasilnya belum ada seperti itu. Tapi sejauh kalian praktek ini sudah bagus semua sehingga mengontribusi dalam kegiatan, kemudian tujuan pembelajaran tercapai sama tujuan gunaannya sudah tepat bisa memahami. Itu berkaitan lagi LKTB-nya barangkali ada yang kurang dari satuan tadi. Yang sudah lengkap bisa diinfokan ke Bapak. Satu, dua, tiga, dari hasil tadi pembelajaran untuk mencapai tadi sudah bagus. Pada saat tadi kan ada saat tiket ya, yang sudah dikasih perlakuan dengan masalah, kemudian dikasih diskusi, dikasih percobaan langsung untuk menentukan jadwal. Ya. Dari semua berikutnya adalah silakan ini untuk mengukur kemampuan akhir di akhir pembelajaran dilakukan secara mandiri masalah soal proses. Dikasih nama ya. 10 menit cukup ya. 10 menit cukup. Oke, dikasih nama dan kelas. Ya, peraturannya ini sama 25 menit ya. Ini 12. Jadi yang 10 menit. Kemudian di kuwi lagi pembelajaran. Jangan lupa ditulis nama dan kelas ya. Ketika ada kunjungan yang itu boleh menggunakan ini pengerjaannya waktunya 10 menit, gunakan waktu dengan baik ya. Oke, ingat-ingat tadi kemudian catatannya, kalau tadi ada yang susah boleh dibuka. Ingat-ingat rumus yang dipakai tadi, kemudian caranya ketika kita menggunakan potensial itu seperti apa ketika kita mengikuti statistical soal energi kinetik.
Kalian gimana? Yang tidak pakai makan. Ketemu semua jawabannya? Bisa ya? Jangan salah ya. Ini sudah bisa mengerjakan semua? Berarti pembelajaran hari ini, halo. Pembelajaran hari ini bisa diterima? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Coba, energi potensial adalah energi yang berada yang dimiliki benda pada sebuah kegiatan. Ulangi. Energi potensial adalah energi yang karena jatuh dari ketinggian. Oke, itu yang energi potensial. Rumus energi potensial. Oke, sama dengan Oke, itu ya. Berarti energi potensial itu adalah energi benda yang dimiliki benda karena jatuh. Energi yang dimiliki benda karena berada pada posisi ketinggian. Dirumuskan TP sama dengan M kali B kali kemudian yang kedua energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena dia mengalami perpindahan atau gerak. Ulangi coba. Ya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena bergerak dan mengalami perpindahan. Jadi dia dikatakan mengalami energi kinetik apabila kayak tadi sudah praktek dari titik 1 sampai ke titik 1 itu bendanya bergerak. Kemudian kita hitung kecepatannya. Diperoleh dari apa? Diperoleh dari jarak yang ditempuh berapa. Kemudian kalian menghitung waktu tempuhnya berapa. Nanti ketemu kecepatan. Dari kecepatan itu bisa diperoleh energi kinetik. EK sama dengan setengah MV/U. Itu ya. Kemudian contoh bendanya masing-masing yang mengalami energi kinetik potensial sudah tahu ya. Misalnya energi kinetik itu misalnya kalian berjalan, naik sepeda, kemudian digerakkan, boleh didirikan, itu kan bisa ya. Kemudian energi benda yang mengalami energi potensial misalnya tadi buah apel di atas pohon ya. Ketika buah apel itu jatuh dia mengalami energi potensial, ketika buah apel itu masih tetap di pohon dia juga mengalami
diam itu karena dia berada pada ketinggian. Oke, bisa ya, berarti ya. Nanti tujuan pembelajaran hari ini sampai kalian bisa memahami, bisa mengerjakan soal proses dengan lengkap. Oke, untuk pertemuan berikutnya, teman-teman, kita masih membahas tentang energi. Kalau tadi energi potensial, ke depan kita akan mempelajari energi mekanik dan usaha. Jadi kan sudah ini ya, usaha yang terjadi pada membuat energi. Ada pertanyaan? Ya, cukup ya. Untuk pertemuan berikutnya disiapkan kita masih membahas tentang energi, yaitu energi mekanik. Oke, ini cukup, jangan berkemas-kemas. Berdoa. Masih enggak? Berdoa. Doanya nanti ini ya, ini ya. Ayo, ini doa, doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah